Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar daripada mesin listrik, yaitu mesin asinkron. Disusun, perkenalkan, nama saya Koko Bahtiar dengan NIM D400 1855 dari kelas A, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, langsung ke materi. Nah, motor asinkron atau motor induksi merupakan mesin listrik yang berfungsi mengkonversi energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana pada mesin asinkron ini atau mesin induksi berkonstruksikan kuat namun sederhana namun kuat, khususnya motor dengan rotor sangkar tupai seperti pada gambar di bawahnya. Baik, lanjut. Nah, adapun skema rangkaian yang saya buat itu seperti pada gambar di sini, ada stator, ada rotor. Di mana V1 di sini sebagai sumber, lalu arusnya mengalir pada R1, terus pada X1 dan masuk kepada stator tadi. Nah, dilanjutkan lagi terus sampai rotor dan pada daya outputan seperti itu. Nah, untuk rangkaian pada simulink saya menggunakan seperti ini ya. Ada sumber di sini, sumbernya nanti saya menggunakan 380, terus ada asinkron motor, terus ada air extension, di sini ada nanti outputan speednya, ada arus, ada tegangan di sini ya, ada torsi dan lain sebagainya, ada PA, beban A, beban B seperti itu. Langsung saja. Nah, ini setelah saya simulasikan hasilnya seperti ini ya, seperti pada tabel mana tadi saya jelaskan. Sumbernya saya menggunakan 380 volt untuk torsi. Nah, torsinya saya 5. Nah, di sini nanti yang akan kita ubah-ubah adalah R extensionnya di sini atau bebannya. Nah, di sini ya kita akan ubah-ubah dari 036 66 96 126 sampai 156. Nah, di sini sesuai dengan R extensionnya, RPM-nya pun berubah-ubah, dimana ketika R atau bebannya itu kecil, hambatannya kecil. Nah, di sini RPM kecepatannya itu besar. Nah, ketika hambatan atau R extensionnya itu semakin besar, maka RPM-nya atau kecepatannya semakin kecil. Nah, untuk arusnya di sini saya lihat cukup stabil di 19 ampere ya, 19, sekian ampere. Nah, untuk PA dan PP-nya seperti pada tabel seperti ini. Nah, untuk PN tersendiri yaitu gabungan dari PA dan PP. Nah, untuk Pout itu adalah 2pi dikali dengan kecepatan RPM kalikan torsi dibagi 60. Seperti itu. Nah, lanjut saja. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan di sini ya Pout-nya. Untuk nilai Pout itu semakin berbanding lurus dengan RPM atau kecepatannya semakin tinggi maka Pout-nya juga tinggi lah. Kecepatan semakin rendah maka Pout atau daya keluarannya semakin kecil pula seperti itu, dan berbanding terbalik dengan beban atau R extensionnya ini. Nah, di sini ada grafik daripada karakteristik motor asinkron seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, perbandingan nilai beban terhadap kecepatan atau R extension dengan RPM tadi, kecepatan yaitu berbanding terbalik, di mana semakin kecil beban maka semakin besar nilai RPM-nya. Nah, di sini ketika R extension-nya saya setting 36, maka bebannya ada di 1150. Lah, ketika R extension-nya semakin besar di sini ya, contohnya di sini ada 156, maka kecepatannya semakin kecil seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada grafik perbandingan antara nilai kecepatan terhadap keluaran atau Pout. Nah, di sini berbanding lurus ya, beban terhadap kecepatan Pout terhadap kecepatan itu berbanding lurus, di mana semakin besar nilai RPM. Nah, nilai RPM-nya semakin besar maka semakin besar pula daya keluarannya ya. Di sini ketika RPM-nya ada di 160 maka dayanya hanya 84, sekian. Ketika di 388 maka dayanya 203 sekian seperti itu. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini
Yang pertama, arus yang bekerja pada motor asinkron cukup stabil dengan beragam beban atau RX extension tadi di 19, sekian ampere. Nah, untuk nilai kecepatan berbanding terbalik dengan nilai beban atau RX extension tadi. Nah, yang ketiga, dan nilai kecepatan akan berbanding lurus dengan nilai daya output, di mana semakin tinggi kecepatannya maka dayanya semakin besar. Yang terakhir, motor asinkron bekerja sebagaimana induksi elektromagnetik. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan simulasikan dengan menggunakan MATLAB Simulink. Di sini saya menggunakan MATLAB Simulink 2021 yang terbaru ya. Nah, di sini rangkaian saya seperti ini, dimana di sini nanti sumbernya seperti saya tadi bilang. Nah, saya kasih di 380 volt 50 Hz. Nah, udah, oke. Nah, di sini nanti yang diubah adalah R extensionnya, nilai beban hambatan R extensionnya di sini. Nah, apa namanya di sini nanti kita rubah nilainya. Nah, sebagaimana nanti kita diketahui ketika di sini berubah maka kecepatan akan berubah pula ya. Juga arusnya nanti kita lihat. Coba. Nah, di sini torsinya saya setting di angka 5 seperti itu. Nah, R eksternalnya saya gunakan dari yang terkecil dulu ya. Dari yang terkecil di 36. Coba kita setting di 36, kita run. Nah, nilai daripada RPM atau speednya ada di 1151 seperti itu. Nah, terus untuk arusnya ada di 19,31. Nah, coba kita cek lagi. Nah, di sini kita kasih misalkan 66. Oke. Kita run kembali. Nah, kita perhatikan speed atau kecepatannya akan berubah dari yang awalnya 1150 kini menjadi 882-an seperti itu. Nah, untuk torsinya di sini di 5,5 ya. Kalau torsi inputannya saya setting di 5. Kita hanya mengubah di R eksternalnya atau R extensionnya ini. Nah, untuk arusnya di sini cukup stabil di 19, sekian ampere. Oke, kita coba lagi. Nah, tadi ada 66, kita ubah ke 96 misalkan. Nah, kita run lagi. Nah, kita lihat nilainya semakin turun apa semakin naik. Nah, semakin turun ya. Jadi sebagaimana karakteristiknya tadi, semakin besar nilai R eksternalnya maka semakin kecil nilai speed atau kecepatannya, seperti itu. Nah, coba kita paling tinggi misalkan 156 sesuai di tabel tadi. Kita run kembali. Kita lihat. Nah, speed atau RPM-nya hanya bernilai 160,5. Jadi semakin besar R eksternalnya ini, semakin kecil speed atau kecepatannya. Torsinya ada di 5. Nah, untuk arusnya ada di nilai 19, sekian. Seperti itu. Nah, misalkan kita mau coba lagi yang lebih besar, ada di 170. Nah, kita coba, kita run. Berapa nilainya? Oke, speednya hanya di 58, semakin kecil. Jadi semakin besar R-nya maka semakin kecil speednya ataupun kecepatannya. Seperti itu kurang lebih karakteristik daripada motor asinkron ya, dimana beban atau R eksternalnya itu berbanding terbalik dengan RPM atau kecepatan. Namun dayanya akan berbanding lurus dengan kecepatan. Semakin besar kecepatannya maka dayanya semakin besar. Seperti tadi rumusnya adalah 2pi dikalikan RPM atau kecepatan dikalikan dengan torsi dibagi 60, seperti itu ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Itu sedikit simulasi dari saya untuk tugas besar. Terima kasih.
Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam perkuliahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.